Sari adalah gadis desa biasa, tumbuh dalam keluarga yang sederhana, dengan ibu penjual sayur dan ayah yang sudah tiada sejak ia kecil. Dalam hidupnya yang serba terbatas, datanglah Bagas, pria dari kota yang katanya bekerja di toko elektronik. Dengan rayuan manis dan perhatian kecil, Bagas merebut hati Sari. Hanya 2 bulan pacaran, ia melamar. Sari menangis bahagia. Di hari pernikahan mereka, tak ada pesta mewah. Hanya nasi kuning, kursi plastik, dan doa-doa sederhana. Tapi hati Sari penuh harap. Ia percaya, cinta sejati telah datang padanya. Ia tak tahu bahwa suami yang diharap jadi imam justru akan menjadi penjagal cintanya sendiri. Hari-hari awal pernikahan seperti dongeng sederhana. Mereka makan seadanya tapi bersama. Bagas menyuapi Sari, bahkan mengecup keningnya sebelum kerja. "Aku janji bahagiain kamu selamanya," katanya. Kata-kata itu melekat di kepala Sari, menjadi mantra yang ia pegang erat. Ia percaya, cinta butuh perjuangan. Ia rela hidup susah, asal bersama orang yang tepat. Tapi sayangnya, kepercayaan Sari adalah senjata yang justru digunakan untuk menghancurkannya perlahan. 3 bulan berlalu. Bagas mulai berubah. Ia sering pulang malam, bahkan tidak jarang tanpa kabar. Tatapannya kosong, suaranya keras, dan senyumnya menghilang entah kemana. Sari mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama. "Kamu gak usah ikut campur." Suatu malam, Sari duduk sendiri di pojok ruangan. Lampu remang, nasi di piring telah dingin, dan pintu tetap tertutup. Hatinya mulai diliputi ketakutan. Apakah ini cinta, atau perang yang tak pernah ia daftarkan diri untuk ikut? Bagas mulai terbuka, tapi bukan untuk menyembuhkan. Ia bercerita soal utang. Katanya, ia dibohongi rekan kerja, kehilangan semua simpanan. Ia menangis di depan Sari, memeluknya, memohon bantuan. "Aku nggak tahu harus gimana, tapi temanku bilang, dia bisa bantu. Asal kamu nemenin dia sekali aja, nggak lebih." Sari terdiam. Otaknya menolak, tapi hatinya beku. Ia tak percaya apa yang baru saja didengar dari mulut suaminya sendiri. Ini bukan cinta, ini perintah untuk menjual dirinya. Malam itu Sari menggigil. Di kamar mandi kecil, ia duduk di lantai yang basah. Tangisnya tak bersuara, hanya tubuhnya yang bergetar. Ia memikirkan ibunya di kampung, wajah ayahnya yang selalu melindungi. Tapi di sini, ia sendirian. Bersama pria yang katanya suami, tapi ternyata hanya perantara untuk menjatuhkannya lebih dalam. Ia bertanya dalam hati, apakah ini harga dari cinta yang buta? Apakah ini takdir perempuan yang terlalu mudah percaya? Keesokan malamnya, Bagas memberinya baju. "Rapiin dirimu, temanku tunggu." Ia tak berani melawan. Ia diam, jiwanya hancur, tubuhnya bergerak seperti mayat hidup. Ia naik ke mobil pria yang tak dikenalnya. Senyum pria itu menyeringai tajam. Di kursi belakang, Sari memandangi lampu jalan satu persatu. Di sanalah, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Harga diri. Cinta pertamanya, kini menjadi luka terdalamnya. Sari kembali seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia melangkah pelan ke kontrakan dan menemukan Bagas sedang menghitung uang sambil tersenyum puas. Tak ada pelukan, tak ada maaf, hanya satu kalimat dingin. "Kamu hebat, temanku senang." Dunia runtuh dalam hati Sari. Ia ingin teriak, ingin kabur, tapi tubuhnya lumpuh. Yang ia cintai, kini memaksanya menjadi pelacur. Malam itu, Sari menatap wajahnya di cermin. Ia hampir tak mengenali diri sendiri. Mata sembab, bibir pecah, dan senyum sudah mati. Tiba-tiba, tangannya memukul dadanya sendiri. "Kamu bodoh, kamu tolol, kamu percaya sama iblis." Teriaknya menggema di ruangan kosong. Air mata tak lagi bisa ia tahan. Malam itu, bukan hanya tubuhnya yang dijual, tapi seluruh hidupnya telah diserahkan tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Bagas mengajak Sari pergi. Mereka sampai di sebuah rumah kontrakan besar. Di dalamnya, ada 3 wanita lain yang berdandan mencolok.
Kamu tinggal di sini sementara, biar lebih gampang kalau ada yang mau pesen, ujar Bagas enteng. Sari terdiam. Ia dijebak. Ia dibuang. Suaminya bukan hanya menjualnya, tapi membuangnya seperti barang pinjaman yang bisa diletakkan di rak siap pakai. Di malam gelap, Sari duduk bersama seorang wanita bernama Rina. Rina dulunya juga istri. Suaminya meninggalkannya setelah menjualnya berkali-kali. Awalnya cuma utang, lalu katanya demi anak, tapi akhirnya aku cuma jadi boneka buat duit. Sari menangis. Ia bukan satu-satunya, tapi rasa itu tidak membuatnya lebih kuat. Justru semakin menenggelamkannya ke dalam jurang tanpa dasar. Suatu malam, Sari mencoba kabur. Ia membawa tas kecil dan berjalan pelan ke pintu pagar. Tapi gerbang sudah dikunci. Saat ia mencoba manjat, seorang pria berjaga melihatnya. Tanpa basa-basi, pria itu mendorong dan menamparnya. "Sekali lagi kamu coba kabur, kamu hilang selamanya," bentaknya. Tubuh Sari terjatuh ke tanah, wajahnya penuh luka. Malam itu ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu tak ada jalan keluar. Dalam kamar kecil berjeruji, Sari menatap bulan yang sama seperti yang dilihat ibunya di kampung. Ia menulis surat tentang rindu, tentang luka, tentang rasa ingin mati. Tapi surat itu tak pernah dikirim. Ia hanya melipatnya dan menyembunyikannya di bawah kasur. Itu satu-satunya cara untuk tetap waras. Dalam suratnya tertulis, "Ibu, maaf, anakmu tak lagi suci. Tapi bukan karena mau, tapi karena cinta yang salah alamat." Waktu terus berjalan. Sari mulai kehilangan rasa takut. Setiap malam, ia berdandan. Bukan untuk merasa cantik, tapi karena dipaksa tampil menggoda. Di depan cermin, ia menarik garis bibir merah, lalu tersenyum. Palsu, mati, seperti boneka. Ia tidak tahu siapa yang akan masuk kamar malam itu. Tapi ia tahu satu hal. Suaminya tak pernah kembali mencarinya. Ia dibiarkan di sana untuk dibakar hidup-hidup dalam pelacuran terencana. Suatu malam, Rina ditemukan pingsan, overdosis. Tubuhnya lemas, bibirnya membiru. "Dia cuma pengen tidur selamanya," kata salah satu wanita lain. Sari ketakutan, tapi bukan karena kematian, melainkan karena dia mulai menginginkannya juga. Setiap malam, ia bertanya, "Berapa malam lagi aku bisa bertahan?" Tapi tak ada jawaban, karena dunia ini sudah terlalu gelap untuk harapan. Lalu suatu hari, Bagas datang. Tapi bukan untuk menyelamatkan. Ia datang menjemput wanita lain dari rumah itu, seorang gadis muda yang baru direkrut. Bagas kini tampak berbeda. Lebih sehat, lebih kaya, lebih kejam. Sari menatapnya dari jauh. Hatinya ingin berteriak, memaki, menampar. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengutuk dirinya sendiri karena pernah mencintai iblis. Setiap malam, Sari menatap silet kecil yang ia curi dari kamar mandi. Ia menyimpannya di bawah kasur, dibungkus kain. Bukan untuk mengancam, tapi untuk mengakhiri. Ia menulis surat terakhir untuk ibunya. Maaf, aku nggak pulang. Tapi Mak tahu kan, ini bukan salahku." Tapi malam itu, sebelum ia sempat menggores pergelangan tangannya, suara ketukan datang. Ketukan itu berasal dari seorang ibu tua. Ia menangis, mencari anaknya yang hilang. Ia menunjukkan foto. Gadis manis berusia 16 tahun. "Anak saya hilang sejak kerja di Jakarta. Katanya dikontrak, tapi tak pernah pulang." Semua terdiam. Sari menatap foto itu, dan tiba-tiba sadar bahwa dirinya juga pernah sepolos itu. Ia bangkit, membuka pintu, dan mengambil keputusan paling berani. Sari tahu jalan belakang. Ia genggam tangan ibu itu dan kabur dalam diam. Mereka lari seperti dikejar maut. Nafas tersengal, kaki luka, tapi Sari tak menoleh. Ini pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia merasa hidup. Meski gelap, meski takut, ia lebih memilih lari dalam ketakutan daripada mati perlahan dalam diam. Mereka beristirahat di terminal tua. Sari membersihkan luka di kaki ibu tua itu. Ia menyisir rambutnya dan menangis. "Maaf ya, Bu.
Anak ibu belum ketemu, tapi saya bakal bantu, saya janji. Untuk pertama kalinya, Sari merasa berguna. Bukan sebagai objek, bukan sebagai barang, tapi sebagai manusia yang masih bisa menolong orang lain. Dengan identitas palsu, Sari mendatangi kantor polisi. Tangannya gemetar saat menceritakan semuanya. Awalnya mereka tak percaya, tapi saat ia tunjukkan lokasi rumah, nama-nama, bahkan nomor rekening Bagas, polisi mulai mencatat serius. Sari sadar, keberaniannya malam itu mungkin tak langsung membebaskannya, tapi bisa menghancurkan jaringan yang selama ini memperjualbelikan perempuan. Dalam waktu 2 hari, penggerebekan dilakukan. Sari ikut dari jauh. Dengan mata berkaca, ia melihat wanita-wanita ditarik keluar, termasuk seorang gadis remaja, anak dari ibu tua itu. Mereka berpelukan di jalan, sambil menjerit, menangis, dan sujud syukur. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Hari itu, ia bukan korban, ia adalah penyelamat. Sari kembali ke kampung. Ia berdiri di depan rumah ibunya, gemetar, kurus, dan hancur. Saat pintu dibuka, ibunya langsung memeluknya tanpa kata. Hanya air mata. Mereka berdua menangis sepuasnya. Tak perlu penjelasan. Karena seorang ibu selalu tahu, anak perempuannya baru saja kembali dari neraka. Malam itu, Sari duduk di serambi rumah. Ia membuka buku tulis kosong dan mulai menulis. Namaku Sari. Aku perempuan biasa. Aku dicintai, lalu dijual, tapi aku hidup. Dan aku akan cerita, supaya tak ada perempuan lain yang mengalami seperti aku. Ia tak tahu apakah lukanya akan sembuh, tapi ia tahu, selama ia bicara, perempuan lain bisa selamat. Pagi itu, Sari berjalan menyusuri pematang sawah. Matahari terbit perlahan, hangat, menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa menghirup udara tanpa rasa takut. Ia masih terluka, masih trauma, tapi langkahnya ringan. Karena ia tahu, hidupnya belum selesai. Perjalanan baru saja dimulai.